Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang perencanaan pembelajaran, yakni tentang analisis variabel pembelajaran pada mata kuliah kalkulus DIN pare-pare. Adapun di dalam variabel pembelajaran itu terbagi menjadi 3 menurut Regulate. Yang pertama ada kondisi pembelajaran, metode pembelajaran, dan hasil belajar. Nah, dalam kondisi pembelajaran itu yaitu faktor yang mempengaruhi metode dalam meningkatkan hasil pembelajaran. Nah, di dalam kondisi pembelajaran terdapat 3. Yang pertama, tujuan dan karakteristik bidang studi. Hal ini mengacu pada hasil pembelajaran yang diharapkan nantinya. Selanjutnya ada kendala dan karakteristik bidang studi itu sendiri. Nah, di sini berkaitan dengan tingkat kecermatan suatu media dalam menyampaikan pembelajaran, kemampuan khusus yang dimiliki suatu media, serta pengaruh motivasional yang mampu ditimbulkannya. Kendalanya adalah keterbatasan sumber-sumber seperti media, waktu, personalia, dan uang. Selanjutnya ada karakteristik siswa. Di sini karakteristik adalah aspek-aspek atau kualitas perseorangan siswa seperti bakatnya, motivasi belajar, dan kemampuan awal atau hasil belajar yang telah dimilikinya. Nah, selanjutnya ada metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran itu cara-cara yang berbeda untuk mencapai hasil pembelajaran yang berbeda di bawah kondisi yang berbeda. Nah, dan dikalibrasikan menjadi 3, yaitu yang pertama strategi pengorganisasian pembelajaran, yaitu metode untuk mengorganisasi isi bidang studi yang telah dipilih untuk pembelajaran. Selanjutnya strategi penyampaian pembelajaran, yaitu metode untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa untuk menerima serta merespon masukan yang berasal dari siswa. Nah, selanjutnya ada strategi pengelolaan pembelajaran, yakni metode bagaimana menata interaksi antara si belajar dengan variabel metode pembelajaran lainnya. Nah, selanjutnya ada hasil pembelajaran, yaitu semua aspek sebagai indikator tentang nilai dari penggunaan metode pembelajaran. Nah, ya, seperti keefektifan diukur dengan tingkat pencapaian isi belajarnya, efisien diukur dengan rasio antara keefektifan dan jumlah waktu yang dipakai siswa atau jumlah biaya pembelajaran yang digunakan. Kemudian ada daya tarik. Di sini diukur dengan mengamati kecenderungan siswa untuk tetap belajar. Nah, kita masuk kepada analisis variabel pembelajaran pada mata kuliah kalkulus itu sendiri. Nah, untuk kondisi pembelajaran. Nah, kondisi pembelajaran merupakan suatu hal yang terjadi apa adanya sesuai keadaan di lapangan. Variabel kondisi pembelajaran merupakan variabel yang tidak dapat dimanipulasi oleh pendidik, sehingga variabel kondisi pembelajaran ini sangat mempengaruhi metode pembelajaran yang ditetapkan. Nah, kondisi pembelajaran itu selalu berubah-ubah tergantung pada situasi peserta didik, kondisi kelas penelitian dan materi pembelajaran, atau di sini dalam hal ini kalkulus. Adapun tujuan dari mata kuliah kalkulus seperti yang tercantum dalam tujuan instruksional, yaitu untuk memberi kemampuan kepada mahasiswa tentang sistem bilangan real, ketaksamaan, nilai mutlak garis lurus, grafik persamaan, fungsi limit, turunan, aturan rantai, turunan tingkat tinggi, dan diferensial laju yang berkaitan hampir maksimum dan minimum, kemonotonan dan kecenderungan, penerapan ekonomi, limit di tak hingga, penggambaran grafik canggih, dan teorema nilai rata-rata. Nah, selanjutnya karakter umum dari mahasiswa yang mengambil dari mata kuliah kalkulus ini beragam. Berdasarkan pengamatan selama mengikuti perkuliahan kalkulus ini, mahasiswa tersebut lebih aktif dan mampu menyelesaikan persoalan yang diberikan oleh dosen. Dan kesempatan, mahasiswa terlihat pasif dan tidak antusias. Nah, di sini mahasiswa tidak mengetahui gaya belajarnya sendiri, sehingga bergantung pada pembawaan dosen pengajar mata kuliah. Apalagi pada waktu itu perkuliahannya daring, yang kadang membuat mahasiswa jenuh apabila duduk terlalu lama di depan komputer, dan belum lagi masalah jaringan yang kadang kurang mendukung, sehingga ada penjelasan yang terlewatkan. Hal ini berpotensi menyebabkan mahasiswa yang tahu semakin tahu, dan yang diam karena takut atau malas bertanya akan terus seperti itu. Hal itu menjadi satu kendala bagi dosen untuk menyampaikan tujuan pembelajaran secara maksimal. Kendala lainnya berupa penyampaian konsep yang tidak serta-merta dapat langsung
dipahami oleh mahasiswa itu. Belum lagi saat pemberian contoh dan latihan yang menurut mahasiswa tidak sama, sehingga terkendala dalam penyelesaiannya. Nah, karena itu menumbuhkan proses bernalar dan berpikir kritis pada diri mahasiswa menjadi tantangan tersendiri bagi setiap dosen. Nah, apalagi kurangnya kesadaran mahasiswa untuk memotivasi dirinya sendiri menjadi tantangan, menjadi kendalanya tersendiri. Nah, situasi pembelajaran yang kurang mendukung karena daring, dalam kondisi kurang paham terhadap suatu materi, mahasiswa lebih memilih diam dan menunggu ilham dari temannya yang mengerti. Kondisi ini menjadikan pembelajaran tidak berjalan sebagai mestinya. Adapun kendala lainnya yaitu mahasiswa merasa gagal dan kebingungan dalam menyelesaikan kasus yang tidak sama dengan contoh yang diberikan oleh dosen itu sendiri. Ini membuat proses belajar menjadi lambat demi membuat mahasiswa paham dan tidak mengulang kesalahan yang sama dalam menerapkan konsep. Kekurang hatian dalam mencerna soal cerita dan juga kurang latihan di rumah semakin memperparah kesulitan dosen dalam mengupayakan kemudahan mempelajari materi kalkulus bagi mahasiswa. Nah, berdasarkan pengamatan dalam penyampaian strategi pembelajaran pada mata kuliah kalkulus di IAIN Parepare, di mana dosen pengampu memulai pembelajaran dengan memberikan fenomena berpikir terhadap persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini sudah masuk pada metode pembelajaran, yakni berdasarkan pengamatan dalam penyampaian strategi pembelajaran pada mata kuliah di IAIN Parepare. Nah, dalam kasus pengorganisasian pembelajaran pada mata kuliah kalkulus ini, ditemukan bahwa dosen pengampu mata kuliah kalkulus membuat pengorganisasian isi materi yang akan diajarkan dengan memberi penjelasan secara mendalam terhadap suatu konsep dasar dan memperkuat bahasan materi tersebut dengan masalah-masalah yang mengharuskan mahasiswa menyelesaikan secara berkelompok maupun individual. Temuan lainnya terkait hasil penelitian mengenai pengelolaan pembelajaran mata kalkulus dapat disimpulkan bahwa pengelolaan motivasi belajar mahasiswa terhadap pokok bahasan dan materi mata kuliah dan proses penumbuhan interaksi antara mahasiswa dengan dosen pengampu dilakukan melalui penciptaan ketertarikan berpikir mahasiswa terhadap fenomena kalkulus dalam kasus-kasus keseharian maupun dalam keilmuan lainnya. Nah, dalam mempelajari kalkulus di ruang kelas ini, dosen pengampu memilih mengajar secara konvensional, di mana dosen bertindak sebagai penyedia informasi. Hal itu dikarenakan mata kuliah kalkulus menuntut dosen untuk menjelaskan konsep secara mendasar agar dapat dipahami mahasiswa serta sesekali memadukan dengan pendekatan dan metode lainnya demi tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, beragam pendekatan diberikan dan evaluasi setiap pertemuannya untuk melihat keberhasilan penyerapan materi oleh mahasiswa. Penjelasan yang mendalam harus diiringi dengan latihan mandiri secara berkala oleh mahasiswa. Jika tidak, maka penjelasan sedalam apapun tidak akan terasa manfaatnya. Nah, dari perlakuan yang telah diberikan oleh dosen kepada mahasiswa di atas, dirasa cukup efektif membuat mahasiswa terpacu untuk lebih berusaha dalam menyelesaikan persoalan dan menanyakannya jika merasa kesulitan apabila melihat kondisi yang daring atau online. Kemudian untuk hasil belajarnya, efektivitas dari suatu pembelajaran diukur melalui pencapaian hasil belajar peserta didik. 4 aspek yang digunakan sebagai tolak ukur ada yang pertama, tingkat kesalahan, yang kedua, kecepatan unjuk kerja, kemudian yang ketiga, tingkat ahli belajar, kemudian tingkat retensi dari materi yang dipelajari. Nah, berdasarkan pengalaman mahasiswa dalam menyelesaikan persoalan kalkulus dilihat secara bertahap melalui pemberian tugas secara berkala. Melalui latihan berkala yang diberikan oleh dosen mampu, mahasiswa mengalami kemajuan dari waktu ke waktu terkait tingkat kesalahan yang dilakukan. Misalnya, kekurangan telitian mahasiswa dalam memecahkan soal-soal kalkulus mengalami penurunan. Mahasiswa terbiasa meloncati bagian-bagian dalam penyelesaian yang mengakibatkan terjadinya kesalahan juga semakin membaik. Hal ini terlihat dari nilai akhir mahasiswa yaitu tugas individu 15% berkisar pada nilai 90-100 poin, UTS 25% berkisar antara nilai 55-95 poin, dan UAS 35% berkisar pada nilai 60-100 poin dengan nilai akhir berupa huruf B yang memiliki arti rata-rata kelas memperoleh nilai yang baik.
Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum.